Terima kasih. Selamat sore, kembali lagi bersama saya di Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Saya Muhammad Reza, Equity Analyst Research dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang teknologi, khususnya adalah perakitan komputer dan beragam terkait dengan teknologi lainnya seperti IoT dan lain sebagainya. Emiten ini sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan hingga 65%. Namun permasalahan penurunan harga ini tidak membuat valuasi dari emiten Zyrex menjadi murah disebabkan oleh penurunan harga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja. Otomatis valuasi dari emiten Zyrex masih cukup mahal. Oleh sebab itu, mari kita saksikan perdagangan saham Zyrex pada sore hari ini. Ya, kita lihat Zyrex sore hari ini mengalami penguatan 0,72% atau meningkat sebesar 2 basis poin menjadi 278 per sahamnya. Kita lihat pergerakan Zyrex pada sore hari ini cukup volatile dengan pergerakan sempat mengalami penaikan dan ditutup berada di posisi meningkat. Ya, kita lanjutkan ke kinerja finansial dan prospek bisnis dari perseroan. Ya, sebelum kita masuki, kita akan lebih bijak untuk membahas terkait dengan profil. Emiten Zyrex bergerak di sektor teknologi dan telah listing di bursa atau melalui skema Initial Public Offering atau IPO pada tanggal 30 Maret 2021. Kemudian harga IPO saat itu berada di harga Rp250 per lembar sahamnya. Dan emiten ini bergerak di bidang produksi komputer dan juga perakitan alat-alat lainnya seperti desktop display server, kemudian dia juga merambah ke sektor IoT, Internet of Things, dan juga aksesoris komputer seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lebih detail atau lebih terkait dengan emiten Zyrex di slide selanjutnya. Ya, kita saksikan bahwa memang secara top line, bisnis perseroan itu mengalami pertumbuhan khususnya dari segi pendapatan. Yang awalnya pada kuartal pertama 2022 sebesar 55 miliar, meningkat menjadi 59 miliar rupiah. Nah, namun ini juga diikuti dengan adanya peningkatan laba kotor yang awalnya 10 miliar menjadi 16 miliar. Sedangkan permasalahan ini kita lihat secara bottom line atau dari segi laba bersih, emiten ini mengalami penurunan yang awalnya sebesar 3 miliar menurun menjadi 2 miliar. Kalau kita lihat lebih detail, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban keuangan atau biaya yang harus dibayarkan untuk membayar beban utangnya yang berbunga itu sebesar mengalami peningkatan 220%, sehingga ini menyebabkan bottom line perusahaan itu mengalami penurunan yang awalnya sebesar 3 miliar menurun menjadi 2 miliar. Oleh sebab hal tersebut didukung dengan adanya lonjakan dari segi liabilitas per ekuitas atau yang biasa disebut dengan debt to equity ratio mengalami peningkatan. Emiten ini sekarang debt to equity ratio-nya berada di kisaran 109%. Ya, kalau kita lihat secara rasio keuangan, emiten ini juga menunjukkan harga saat ini ditutup berada di kisaran 278. Kemudian book value-nya berada di 203. Ini menandakan bahwa harganya atau kapitalisasi pasarnya itu menunjukkan nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai aset bersih atau aset yang dikurangi dengan total utangnya atau modal dari perusahaan, sehingga ditemukan PBV atau price to book value sebesar 1,37. Untuk emiten yang masih membukukan kinerja tidak begitu jelas, tidak ada kepastian, valuasi sebesar PBV 1,37 itu menunjukkan nilai yang cukup relatif lebih mahal. Kemudian kita lihat juga secara gross profit margin, emiten ini mampu membukukan gross profit yang cukup tinggi secara margin laba kotornya sebesar 27,08%. Namun sayangnya yang sudah kita lihat seperti sebelumnya itu terdapat beban keuangan yang disebabkan oleh melonjaknya utang dari perseroan yang mengakibatkan net profit margin dari emiten ini hanya sebesar 2,92%. Ini akan menjadi PR perseroan mengingat tingginya utang yang ditingkatkan khususnya utang berbunga seharusnya diikuti dengan adanya lonjakan dari segi top line hingga bottom line mampu bertumbuh lebih tinggi dibandingkan adanya pertumbuhan beban keuangannya. Seperti itu. Kemudian kita saksikan secara return on equity hanya sebesar 2,56% dan return on asset sebesar 1,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen tidak mampu mengelola aset dan modalnya secara efektif
sehingga emiten ini harus hanya dapat membukukan ROE dan ROA di nilai yang kurang dari 10%. Ini menunjukkan nilai yang cukup kecil untuk perusahaan yang bergerak di sektor teknologi, yang mana sektor ini sedang panas-panasnya dan juga dihujani dengan sentimen positif. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke perbandingan valuasi. Kalau kita tadi lihat secara personal dari Zyrex-nya sendiri, kita perlu juga untuk membandingkan dengan emiten yang bergerak di sektor-sektor yang setara seperti Axio dan juga GLVA dan juga ada Metro Data Elektronik. Kita lihat secara price to earning ratio. Ini menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Per si Zyrex berada di nilai yang terbesar 53,88. Sedangkan kompetitornya Axio, GLVA dan MTDL berada di 26,58, GLVA 13,32 dan juga Metro Data Elektronik sebesar 11,11. Dan juga kalau kita perhatikan secara bisnis, sebenarnya MTDL itu memiliki bisnis yang jauh lebih baik dibandingkan Zyrex. Namun secara valuasi pun kita melihat bahwa valuasi secara per Zyrex sangat memiliki nilai yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Metro Data Elektronik. Ya, kita lanjutkan, kita masuk ke price to book value juga. Ini menunjukkan nilai 1,37, meskipun di sisi lain secara aset, emiten ini memiliki aset yang cukup besar apabila dibandingkan dengan kapitalisasi pasarnya berada di 1,37. Namun sayangnya, emiten ini tidak mampu dalam mengelola aset-aset tersebut untuk menjadikan laba bersih sehingga dapat menghasilkan per yang kecil akibat adanya pertumbuhan laba bersih. Ini akan menjadi persoalan khususnya untuk emiten Zyrex yang notabene bergerak di bidang teknologi, namun emiten ini tidak mampu meningkatkan kinerja laba bersihnya. Seperti itu. Dan juga terbukti dari segi harga sahamnya, emiten teknologi saat ini sedang mengalami tekanan khususnya disebabkan oleh adanya sentimen peningkatan suku bunga di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Namun saat ini Amerika Serikat sendiri sudah mulai melonggarkan suku bunganya, sehingga ini akan menjadi sentimen positif ke depannya. Namun apabila emiten tidak mampu mengembangkan bisnisnya dan juga tidak dapat menunjukkan performanya dari sisi bottom line, tentu saja investor masih enggan untuk berinvestasi di saham Zyrex. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, kita memasuki ke prospek bisnis, sehingga menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, jumlah pengguna internet di dalam negeri mencapai 210 juta orang pada periode 2021 sampai 2023. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,78% apabila dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 196,7 juta orang. Karena penetrasi internet di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan fenomena digital ekonomi lainnya. Sebagai hasilnya, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02%. Kemudian yang kedua, untuk perusahaan di industri teknologi, informatika, dan komunikasi atau TIK, pertumbuhan internet secara historis dan masa depan memiliki dampak signifikan terhadap iklim bisnis dan persaingan usaha. Meskipun tingkat kepemilikan komputer di Indonesia cenderung stabil dan dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki komputer, namun menurut data BPS sekitar 18,24% rumah tangga telah memiliki komputer. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang masih luas dan menjadi peluang bagi Zyrex dan perusahaan sejenis untuk melakukan distribusi yang tepat sasaran, serta menciptakan produk berkualitas dengan berbagai pilihan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Kemudian kita masuki keunggulan kompetitif untuk Zyrex. Sebagai perusahaan lokal, emiten ini memiliki prospek usaha yang positif dengan dukungan dan kebijakan pemerintah yang memberikan preferensi pada merek lokal, dan dalam pengadaan produk-produk emiten ini dari kementerian dan juga lembaga-lembaga lainnya. Kemudian implementasi kebijakan tersebut juga diperluas untuk badan usaha milik negara atau BUMN, sehingga ini akan dapat menjadi sebuah prospek untuk emiten Zyrex dapat meningkatkan kinerjanya dari sisi top line hingga bottom line. Dalam lebih dari 26 tahun pengalamannya,
Emiten ini, Zyrex, melayani pelanggan dari berbagai sektor seperti korporasi dan juga sektor perbankan, manufaktur, retail, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kekuatan dan juga peluang dari emiten Zyrex untuk menjadi penyedia perangkat TIK untuk berbagai perusahaan baik BUMN, swasta, dan lain sebagainya. Kemudian Zyrex juga memiliki potensi khususnya di bidang memiliki tantangan di tengah permintaan PC yang juga mengalami penurunan di tengah ketidakpastian saat ini. Pengiriman PC saat ini mencapai 65,3 juta unit pada kuartal 4 2022. Beberapa faktor tersebut menyebabkan penurunan permintaan PC antara lain adalah antisipasi terhadap resesi global. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kenaikan inflasi sehingga pemerintah harus meningkatkan suku bunga ini menjadi sentimen negatif untuk sektor teknologi. Selain itu juga sebagian konsumen telah membeli PC baru selama pandemi dan memutuskan untuk memperpanjang penggunaannya dan menunda pembelian PC baru, sehingga tidak adanya pembelian baru ini dapat menyebabkan pendapatan perseroan tidak dapat mengalami peningkatan. Dan juga secara peningkatan stok inventaris PC yang menghambat pertumbuhan pasar, beberapa vendor bahkan menawarkan diskon saat ini. Ini akan menyebabkan adanya penurunan harga jual dan juga penurunan volume penjualan dari produk, sehingga emiten Zyrex berpotensi kedepannya mengalami penurunan pendapatan. Dan juga hal ini menunjukkan adanya persaingan yang ketat dari sektor teknologi khususnya untuk yang melakukan transaksi atau jual beli dari produk TIK, teknologi informasi dan komputer seperti itu. Sehingga apakah layak untuk diinvestasikan, layakkah beli untuk investasi di saham Zyrex? Dengan valuasi yang mahal dan juga PBV dan PER yang masih belum mengalami perbaikan di tengah penurunan harga saham dari Zyrex, ini akan menjadi persoalan untuk emiten Zyrex, mengingat masih adanya kekurangan dari kinerja perusahaan dan juga emiten belum dapat untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan dibandingkan dengan peningkatan dari beban utang atau utang-utang beban keuangan dari perseroan. Sehingga keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Analisis ini hanya sekedar untuk menambah insight Anda terkait dengan emiten Zyrex. Sekian penjelasan terkait dengan emiten Zyrex, saya kembalikan kepada Safrina.